Audio Jungle. Horas Hamanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Rabu, tanggal 16 April 2025, diambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan anak remaja Huria kita, Asra Lavina Borusiagian dari Wik Hegar. Renungan harian pada hari Selasa 15 April 2025 diambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Dalam bahasa Indonesia, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dalam bahasa Batak, dung dibongoti Yesus majoroi di pabalima siani akasi panggadis. Nina namandok nasida. Natar surat do bagas partangyangan do bagasu. HP gabeliang pandogoan do di bahen hamu. Terima kasih. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Asra Borusiagian. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan,
Kisah tentang Yesus mengusir semua pedagang atau penjual di Bait Allah begitu populer, bahkan melekat di pikiran saya sejak saya masih kanak-kanak, yang mengarahkan saya pada peristiwa Yesus marah di Bait Allah. Sejak saat itu saya selalu takut untuk bermain-main di dalam gereja, karena Yesus akan marah kepada mereka yang menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat untuk bermain-main. Setidaknya itulah yang melekat di pikiran saya waktu kecil, karena guru sekolah minggu kami selalu memberikan pesan moral yang demikian kepada anak-anak. Kisah dalam Injil Lukas hari ini tentunya bukan hanya sekedar Yesus marah di Bait Allah. Mari kita melihat gambaran tentang situasi perdagangan yang terjadi di sekitar pelataran Bait Allah. Yesus menggunakan frase sarang penyamun. Tentu tidak sembarangan, bahkan arti dari frase ini sangat kasar dan bisa menyebabkan para pedagang di sana tersinggung. Penyamun berarti pencuri yang lihai atau licik, perampok yang serakah. Mungkin awalnya baik bahwa para pedagang ini bermaksud untuk menyediakan segala perlengkapan untuk beribadah, termasuk hewan kurban bakaran, agar para peziarah khususnya dari luar Yerusalem tidak perlu repot-repot membawa hewan kurban mereka dari kampung asalnya. Namun Yesus melihat ada sesuatu yang tidak lagi murni, ada penipuan, persaingan, pemerasan, monopoli, dan kelicikan. Rumah doa kini dijadikan sarang penipuan dan keserakahan. Harga yang mereka jual bisa saja dimainkan, dan mau tidak mau para peziarah harus membeli karena tidak mungkin lagi untuk kembali ke kampung asalnya. Atau dapat terjadi para pedagang dengan kelicikan mereka mengkafir-kafirkan hewan kurban yang dibawa oleh peziarah karena tidak dibeli dari di Bait Allah atau dianggap cacat dan tidak layak untuk dikurbankan. Tindakan mengambil untung lainnya juga dapat terjadi dalam situasi penukaran uang. Uang yang dibawa dari luar tentu tidak sama dengan standar mata uang yang digunakan di Bait Allah. Orang-orang harus menukar uang asing mereka dengan uang yang dipakai untuk pembayaran di Bait Allah. Dan dari sini, para pedagang kembali meraup untung yang kadang mencekik dan tidak sebanding. Amang-inang yang dikasihi Tuhan, dalam ingatan saya 20 tahun atau 25 tahun yang lalu masih marak terjadi banyak penjual jajanan atau makanan berupa kue, minuman manis, nasi bungkus, dan lain sebagainya di sekitaran halaman gereja. Anak-anak dibiarkan bermain di luar, dan para orang tua yang mendampingi menenangkan anak dengan cara membeli jajanan untuk mereka. Namun kebiasaan ini sudah mulai hilang karena kesadaran mengganggu orang yang sedang beribadah dan kurang baik sementara umat lain beribadat, yang lainnya sibuk menukar uang atau makan dan minum di halaman gereja. Juga ketika mulai bermunculan handphone di era milenium, orang-orang menyadari terganggu dengan dering handphone yang terdengar di dalam gereja baik sebelum, sedang, atau sesudah ibadah. Maka untuk mengantisipasi hal ini, sering kita lihat tulisan anjuran untuk mematikan handphone di tata ibadah ketika dalam gereja. Apa yang dapat kita maknai dari peristiwa ini? Sesungguhnya kita membutuhkan ketenangan ketika kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa di hadirat-Nya yang kudus. Inilah yang mau ditunjukkan oleh Yesus kepada kita dalam kisah Injil hari ini, yang bukan hanya sekedar Yesus marah di Bait Allah. Relasi kita dengan Allah yang Maha Belas Kasih terkadang terhalangi dengan sikap egois, mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri, tipu muslihat, dan kesombongan. Yesus mengingatkan kita bahwa diri kita sesungguhnya adalah rumah doa yang tidak boleh tercemar. Tindakan kemarahan Yesus di Bait Allah sesungguhnya mau mengingatkan kita bahwa rumah doa telah hancur oleh dosa dan perlu untuk dimurnikan, dirombak kembali. Sifat mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri,
kelicikan, keserakahan, penindasan, dan sebagainya, seringkali tanpa kita sadari menghancurkan diri kita yang tidak lain adalah rumah doa, tempat Allah bersemayam dan tinggal di hati kita, yang senantiasa menunggu kita untuk datang menemuinya di kedalaman batin kita masing-masing. Merenungkan kemarahan Yesus karena bait Allah dijadikan sarang penyamun, kira-kira bagaimana bila hati kita yang dipenuhi oleh kejahatan? Tubuh kita lebih dari gedung gereja. Tubuh kita adalah bait Allah sendiri, tempat kita berjumpa dengan Allah. Kira-kira bagaimana reaksi Yesus? Yang pasti, perpaduan dari keduanya, menangis dan marah. Seperti dalam bacaan pertama, tidak selamanya sabda Allah itu enak untuk dibaca, karena kadang teguran Yesus keras. Tetapi jika kita renungkan dan semakin direnungkan, maka akan terasa manis, karena hati kita akan merasakan betapa dalam kasih Allah melalui putranya Yesus kepada kita manusia yang lemah ini. Biarlah hari ini Yesus masuk dalam hati kita dengan kemarahannya dan mengusir semua kejahatan dalam hati kita, serta membersihkan luka-luka hati kita yang menyakitkan dengan air matanya agar kita layak menjadi kediamannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang baru kami dengar di hari ini, kami pun dapat merawat diri kami, hati kami lebih baik lagi sebagai bait Allah, tempat bertemu dan berkomunikasi dengan Allah. Di saat ini juga kami berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkau juga lah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga kami berdoa buat keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami saat ini di Aprilia Boruhutauruk, Jevanya Shalom dan Farel yang saat ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian masuk PTN. Berkatilah Tuhan perjuangan mereka agar mereka pun mendapatkan perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Dan demikian juga anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian semester, baik di tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kiranya berikan mereka daya ingat yang kuat, agar di saat menghadapi ujiannya nanti mereka pun dapat menjawab soal-soalnya dengan baik dan benar, sehingga mereka pun menghasilkan nilai IPK yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.